Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, masuk kita kepada liputan yang kedua. Ya. Tadi kita sudah melihat dan meliput bagaimana suasana aksi damai masyarakat Batam bersama Palestina yang ada di WTB. Nah, pada saat ini Bu Des, kita mencoba berbincang-bincang dengan berbagai macam komunitas dan baru tertangkap oleh redaksi Suara Minang TV komunitas Bikar Subuhan. Bikar Subuhan Batam. Bikar Subuhan Batam. Silakan Bu Des. Yang biasanya pakai motor gedang. Motor ya. Oke. Nah, gaya boleh preman, tapi hati mulia. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita bercoba berbincang-bincang dengan abang-abang kita yang ganteng ini, tapi mempunyai jiwa dan insya Allah soleh. Bu Des, bisa dipinjamkan kepada siapa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebelum kita sedikit berbincang-bincang tentang aksi dan komunitas yang abang pimpin, kami dari Suara Minang TV ingin bertanya pertama sekali, mungkin abang bisa perkenalkan teman-teman Bikar Subuhan itu apa dan seterusnya gitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari komunitas Bikar Subuhan Batam, alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun di Batam berdiri, dan alhamdulillah senantiasa mengistiqomahkan sholat subuh. Insya Allah target kami melaksanakan sholat subuh, laksana sholat Jumat. Dan menargetkan anak-anak muda di Batam yang daripada tidak ada kegiatan, kami ajak untuk kami rangkul untuk mendirikan sholat subuh berjamaah bersama komunitas kami Bikar Subuhan Batam. Di sini kami mewakili, saya sendiri bernama Junaidi, dan sebelah saya ada Abaroy. Di samping lagi Ada Reli. Dari Reli. Reli. Om Reli Sudiro. Jadi di komunitas Bikar Subuhan Batam ini kita semua ketua. Semua ketua. Wah, luar Ya. biasa. Jadi tidak ada yang tidak ketua, semuanya ketua. Jadi ya memang ada yang mengkoordinir yang disebut dengan awalun. Jadi di situ setiap kegiatan subuhan nanti akan diinformasikan di grup masing-masing chapter wilayah masing-masing dari Kota Batam itu sendiri. Oke, Bang, tentang aksi yang dilakukan oleh, kalau tidak salah informasi waktu kita podcast malam dengan ketua panitia itu sudah lebih dari 73 komunitas atau perkumpulan yang mendukung daripada aksi Batam bersama Palestina. Tentu tidak lepas dukungan ini juga salah satunya adalah Bikar Subuhan. Bagaimana Abang menyikapi atas nama organisasi pribadi yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Baik, pertanyaan ini akan dijawab sama abangda kita Abaroy. Silakan Abaroy. Ya, alhamdulillah. Jadi kita atas nama komunitas Bikar Subuhan Kota Batam peduli dengan aksi ini, apalagi dengan kejadian-kejadian di luar sana yang pembantaian oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kepedulian kita itu adalah mengikuti aksi tersebut. Jadi Batam bersama Palestina. Yang kita buktikan itu yang pertama adalah doa terbaik setiap sujud kita, itu yang pasti. Yang kedua adalah donasi terbaik yang kita berikan kepada kegiatan ini. Insya Allah manfaat buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Mungkin siapa yang sangat paham, yang nggak lumayan paham dengan situasi di Palestina, bisa nggak? Bisa. Karena informasi terakhir katanya sudah berjalan gencatan senjata sekitar 4 hari ya, lebih kurang ya. Mungkin Abang bisa sedikit menggambarkan kepada masyarakat Batam secara khusus, pemirsa Suara Minang TV, bagaimana kondisi terakhir daripada saudara-saudari kita yang ada di Palestina tersebut. Ya, kita akan mengetahuinya dari media sosial juga, Ya, informasi betul. dari televisi, itu ya sangat memprihatinkan ya. Dan alhamdulillah mungkin dalam beberapa hari yang lalu telah terjadi gencatan senjata, kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, Hamas tentunya. Dan mudah-mudahan ini kita harapkan tidak hanya berlangsung selama 4 hari, mudah-mudahan akan tetap berlanjut untuk saudara-saudara kita di sana. Semoga mereka mendapatkan kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Insya Allah itu doa kami khususnya bagi keluarga kita di Palestina, warga Muslim kita di Palestina, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya, Bang, terakhir himbauan, harapan
seperti apa yang dari khusus komunitas Sabang sebagai salah satu kelompok yang cukup apa ya kalau kita menyebut yang cukup sangat-sangat peduli terhadap semua kegiatan-kegiatan atau pergerakan-pergerakan Islam khususnya di Kota Batam ini. Baik, untuk menjawab ini kami bagi kepada Ketua Reli untuk menjawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan ya. Ya, apa Harapan kita dengan kita adanya komunitas Bikar Subuhan ini, kita berharap semua pemuda-pemuda yang ada di Kota Batam ini untuk lebih taat lagi untuk beribadahnya. Insyaallah, ya. Jadi ketika kita minta untuk lebih taat, ya kita mengajaklah semua kaum yang ada di Kota Batam ini untuk bergabung bersama Bikar Subuhan Batam. Semoga kita sama-sama satu pikir untuk kita mendukung, terutama mendukung saudara kita yang di Palestina, mendukung semua umat Muslim, apa kegiatan semua umat Muslim kita selalu mendukung. Mungkin itu aja, ada tambahan lagi dari kawan-kawan. Oke, punya tagline atau yel-yel Bikar Subuhan? Silakan, Mas, silakan. Sama ya. Siap ya. Ari gabung. Ya, gabung. Gabung. Takbir biasa seperti biasa ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bikar Subuhan Batam! Subuh! 5 waktu. Pemirsa Seromenan TV, demikian ya bicara singkat atau diskusi singkat kita dengan para aktivis pergerakan Islam di Kota Batam, yaitu Bikar Subuhan dengan suatu misi yang sangat luar biasa, bagaimana supaya jemaah subuh sebanyak Jumatan. Oke. Mungkin sedikit dari ketua lah Bang Reli berikan dukungan terhadap pemirsa Seromenan TV terhadap Seromenan TV itu sendiri. Like, subscribe, Dan Suara Minang TV, suara orang awam. Nih kalau suara orang Minang ini biasa udah ganti. Oke, ya. Bahasa Minang. Bahasa Minang. Iya. Ya, dukungan terhadap Pemuda Kota Batam. Semoga suara Batam untuk mempertamai Bikar Subuhan Batam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara Minang TV, suara orang awam. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Terima kasih banyak, sukses Bang. Ya. Terima kasih. Ya, Kita beralih. betul. Pemirsa Suara Minang TV di tengah-tengah, betul. Kita pindah. Di apa namanya? Di tengah aksi yang berlangsung di depan, kita sebenarnya berada di belakang panggung. Rupanya hadir juga di tengah ribuan masyarakat Batam yang pada siang atau pagi hari ini mengikuti aksi Batam bersama Palestina, yaitu seorang tokoh muda Minang yang ada di Kota Batam dan Kepri secara umum ya, yaitu Bapak Dr. Irfan Aulia. Sampai lupa. Ya, karena Bu Des akan pulang, coba cerita lah Bu Des dulu, ceritanya ke beliau ya. Agak ditanya. Ya, beko nyusul. Insyaallah. Oke, baik penonton. Kalau tadi kita bersama komunitas Bikar Subuhan, sekarang kita coba sedikit bertanya, sedikit berbicara tentang aksi lah pastinya ya. Iya, betul. Dan pastinya dukungan beliau kepada Palestina sebagai salah satu pemuda Minang yang akan maju ke DPR RI dari Provinsi Riau. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Mides. Apa kabar Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah baik. Lamu indah basuh. Iya, namun habis itu. Sekali basuh dapat sal dari Alhamdulillah, ini dukungan konkret ke Palestina. Nah, ini salah satu bentuk dukungan dari Karena Pak dikasih Dokter. sal baru kita tanya. Iya juga. Enggak juga. Karena Enggak tadi juga. nampak dia di belakang gitu kan.
Jadi penonton beliau katakan bahwa beliau memegang sal ini sebagai dukungan untuk Palestina, ya, bahwa beliau dengan membeli sal ini berarti donasinya akan disalurkan untuk Palestina. Nah, Pak Dokter, terkait dengan Palestina gitu, dalam mindsetnya Pak Dokter sebagai seorang narasumber, sebagai seorang pembawa acara, apalagi di parenting gitu kan, bagaimana sih Pak Dokter melihat Palestina itu sendiri saat sekarang ini? Jadi saya tuh ketika menuju ke sini sempat mau menangis karena dulu ketika SMA atau ketika kuliah kita ngomongin Palestina itu sendirian. Kita ngomongin Palestina sebagai sebuah isu kemanusiaan itu sendirian. Hari ini kita menyaksikan bukan hanya Muslim, bukan hanya orang Minang, semua orang ngomongin Palestina. Semua orang peduli dengan Palestina. Dan ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Sebuah bukti bahwa orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan dia, untuk Tuhannya, untuk agamanya, insya Allah Allah akan tolong. Insya Allah. Mereka membuktikan mereka itu ada, mereka membuktikan bahwa saudara-saudara mereka itu ada, mereka membuktikan bahwa mereka itu orang-orang yang senantiasa teguh dalam perjuangannya. Oke, nah Pak Dokter, melihat aksi yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas yang ada di Kota Batam, apa tanggapan Pak Dokter? Ini pakai bahasa Inggris boleh ya? Boleh. Palestina issue is not for Muslim only. It's issue for all humankind. Human who have respect, who have soul, who have heart, will care about Palestine. Because Palestine we see and we saw many babies are killed, many sick men are killed, many orphans are killed, and they are killed by terrorists called Israel. And we saw that many Palestinians now are stand up with all human, with all citizens in the world, that they are really care about human and they really care about Palestine because we now all same, we all care about Palestine. Ini harusnya Udo yang berada di sini mengartikan yang pastinya bahwa beliau sangat prihatin dengan Palestina itu dan beliau mengapresiasi sekali kepada seluruh komunitas yang ada di Kota Batam ya Pak Dokter. Nah Pak Dokter sendiri gitu sebagai salah seorang nanti yang akan maju ke legislatif ya ke pusat nanti. Ini seandainya Pak Dokter duduk gitu, adakah program yang Pak Dokter siapkan memang yang khusus untuk tidak hanya Palestina, mungkin ada negara-negara lain? Yang pertama, kita selalu mengajak agar masyarakat Batam dan Kepri untuk peduli pada Palestina. Itulah kita hadir di sini. Jadi kita kalau mau peduli pada Palestina, sebelum Dewan pun kita peduli. Sebelum Dewan kita sudah berdonasi. Maka setelah di Dewan itu kita akan terus menyuarakan di Parlemen bagaimana agar Indonesia seperti dalam pembukaan Undang-Undang 45 peduli pada orang-orang yang terjajah, peduli bahwa orang-orang yang sedang merebut kemerdekaannya, menghapuskan penjajahan di semata dunia. Betul sekali. Dan kita apalagi orang Minang adalah orang-orang yang sangat peduli dengan kemanusiaan, sangat peduli dengan keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu kita yakin sekali ketika di Parlemen kita akan mengomong, kita akan sampaikan bahwa ada saudaranya di Indonesia, khususnya di Batam, di Kepri ini yang peduli di Palestina walaupun jauh, walaupun kita mungkin jauh secara fisik tapi dekat secara hati. Jauh secara fisik, dekat secara hati, Palestina. Pak Dokter, terakhir sampaikan apa harapan Pak Dokter baik itu untuk masyarakat Indonesia umumnya, Kota Batam khususnya, dan untuk teman-teman kita yang ada di Palestina sendiri. Yang pertama, kita telah membuktikan bahwa kita ada sebagai manusia. Hari ini kita hadir sebagai manusia, kita peduli pada orang-orang yang terbunuh, terjajah, termarginalkan, terusir dari kampung halamannya. Itu membuktikan bahwa kita masih manusia. Yang kedua, kita membuktikan bahwa kita Muslim. Orang Muslim itu rahmatan lil alamin. Ia peduli pada semut, ia peduli pada tumbuhan, ia juga sangat peduli pada manusia. Jadi kita membuktikan bahwa kita itu ada. Yang ketiga, saya sangat tersentuh dengan warga Batam bahwa hari ini kita membuktikan bahwa kita ada, kita peduli, kita hadir di sini, kita susah untuk nyampe ke sini, kita susah untuk berdonasi. Ini membuktikan bahwa kita tuh ada. Teruslah ada. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan kepedulian, tidak ada yang bisa menggantikan rasa kemanusiaan kecuali kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman di warga Batam, warga Minang, warga Kepri, buktikan kita ada, buktikan bahwa kita selalu peduli pada orang-orang baik di Indonesia maupun di Palestina. Oke. Dan untuk saudara kita yang di Palestina, Insya Allah dimanapun Anda berada, saudara kita Palestina, kita akan selalu
mendoakan, kita akan selalu memberikan bantuan terbaik, dan insya Allah seperti kata Bu Baidah, kita akan sholat bersama di Masjid Al-Quds, insya Allah. Amin. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, sedikit wawancara Bu Os kita bersama Bapak Dr. Irfan Aulia yang begitu sangat luar biasa dan cukup mulia, dan bahkan menggetarkan kita semua bagaimana pendapat, harapan dan tanggapan beliau terhadap aksi solidaritas Batam bersama Palestina, dan tanggapan, harapan terhadap kondisi-kondisi masyarakat saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina tersebut. Terima kasih Pak Dokter sudah bersedia sedikit berwawancara dengan kami Suara Minang TV. Udes, kita pamit. Pak Lubis. Ya, dan terima kasih Pak Dokter. Jangan lupa Pak Dokter untuk DPRRI dan terus Suara Minang. Oke. Oke, terima kasih Pak Dokter. Masih ada informasi bahwa Toko Batu Haji. penjualan sal Udah, kami dulu ya. baru berjualan sal ya, baru berjualan sal 9 juta rupiah, alhamdulillah. Assalamualaikum. $10. Waalaikumsalam. Itu belum lagi yang ini. Pegang. Dari Minang beranjak ke Semoga Batam. 9 juta itu amin. Amin. Bang Lubis. Mudah-mudahan Allah berkahi, amin. Allah tutupkan, Allah Sini, berikan sini. siapa yang kemudian Abang hadir, memberikan bersama siapa sekarang? Baik. Bersama anak. Dengan anak-anak. Dengan anak. Apa yang abang harapkan dengan membawa anak dan keluarga abang pada hari ini? Begini, mungkin kita sebagai warga negara banyak yang kehilangan akar rumpun sejarah kita. Bahwasanya negara ini didirikan oleh para founding father kita itu dengan tersusunnya sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di generasi kita paham akan hal itu ya. Dan di mana yang di dalam pembukaan itu disebutkan bahwasanya negara kita ini berdiri menentang penjajahan dalam bentuk apapun dan aktif melakukan pergaulan terhadap seluruh dunia internasional dengan untuk menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Kira-kira demikian. Itu dari segi berdirinya negara kita. Dan yang kedua adalah tentang sosok Bung Tomo yang sangat heroik di Hari Pahlawan kita yang sampai sekarang kita akui bahwasanya itu adalah puncak dari pergerakan kita dalam menegakkan kemerdekaan kita. Nah, sekarang saudara kita di Palestina juga seperti itu. Saya begitu melihat sosok Abu Ubaidah itu langsung tergetar bahwa saya ingat pada kejadian yang di 10 November 1948 yang di Surabaya itu Bung Tomo. Jadi similar ini mungkin pada generasi yang terkini ini ada ancain begitulah, terputus rantai sejarah itu, karena kita sendiri di kurikulum juga sudah banyak yang direduce, bukan hilang ya, tapi direduce lah. Tidak seperti generasi kita, tidak sangat hafal dengan urutan sejarah itu. Kira-kira demikian, Ustaz. Dengan melihat gerakan aksi Batam bersama Palestina kali ini, kalau tidak salah ini yang dilaksanakan oleh LAS dan dibantu oleh teman-teman komunitas yang lain dan masyarakat umum, ini yang kedua nih. Apa tanggapan Bang Lubis terhadap begitu besar dukungan masyarakat Batam kali ini terhadap aksi damai masyarakat Batam terhadap Batam bersama Palestina ini gitu. Baik. Walaupun begini banyaknya, tanpa mengecilkan apresiasi saya terhadap pada hadirin semuanya, justru saya melihat ini justru sangat kecil. Justru sangat kecil. Kalau coba diperbanding dengan jumlah, dengan atensi dunia, esensi yang dunia, tidak terlibat langsung dengan problem ini. Betul. Di mana di yang seperti sekarang ini ya, kalau kita lihat ada koalisi yang ikut dalam gabungan mendukung pendudukan Israel itu negaranya mendukung tersebut, tapi rakyatnya itu sudah membelakangi pemerintahannya. Salah satunya adalah yang dilakukan Australia, Amerika Serikat sendiri, di Eropa juga seperti itu. Bukan sebagian, rasanya sudah menyeluruh sampai Hongaria pun segala macam sudah, bukan hanya negara besar.
termasuk di Israel sendiri itu kita tahu Ya, ada betul, Naturai betul, Karta dan sebagainya itu. Nah, kita justru dari dulu yang titik nol kita itu adalah diakuinya negara kita oleh Betul, Palestina. salah satu negara selain Mesir adalah Palestina. Kita ini kurang apresiatif terhadap apa yang melanda mereka saat ini. Bukan mengecilkan arti kehadiran kita semua, tapi ini sangat kecil. Di mana di Eropa tuh bukan cuma aksi turun ke jalan, bukan cuma long march, bahkan mereka memblokade pelabuhan saat pengiriman logistik militer yang akan disuplai ke Israel. Itu yang saya sangat sangat terpanggil. Jika ada aksi seperti ini tiap hari, insya Allah saya tiap hari datang. Begitu. Masya Allah. Pemirsa Suara Minang TV, Bang Lubis adalah seorang aktivis yang cukup luar biasa, apalagi beliau juga seorang media, seorang wartawan yang mempunyai sebuah idealisme yang cukup besar, yang cukup tinggi terhadap bagaimana Islam, pergerakan-pergerakan Islam yang khususnya di Kota Batam ini. Bang, terakhir pertanyaan Bang. Siap. Tadi Abang mengatakan sebenarnya ini kecil yang dilakukan, tidak berdampak, bahkan bisa dikatakan tidak berdampak apa-apa mungkin terhadap Palestina itu. Siap. Terus kenapa kita tetap harus berbuat? Karena sesuai dengan kisah-kisah para nabi. Ya Allah. Masya Allah. Di mana kita berdiri, di mana posisi kita saat ini, itu saja yang perlu kita tunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu saja. Itu yang terakhir dari saya, Pak. Ya, ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, cukup bergetar statement yang terakhir. Cukup jadi manusia, maka akan memahami apa yang terjadi dengan saudara kita di Cukup Palestina. Allah yang tahu kita itu berada di posisi mana. Siap. Ya. Sebagai burung yang menyebarkan air sedikit Iya. kepada kekasih Allah yang dibakar, Iya. atau sebagai cicak Siap. yang akan menghembuskan api itu susah kuat, kan gitu ya kan? Oke, pemirsa Suara Minang TV, demikian Bang, terima kasih banyak sudah sedikit berbincang-bincang dengan kami Suara Minang TV sebagai salah satu kelompok peserta aksi kita kali ini. Demikian pemirsa Suara Minang TV, kita berbincang-bincang dengan beberapa peserta aksi. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pikir Subuhan tadi ya. Pikir Subuhan ya. Saya kebetulan di panitia juga. Oh, Pikir Subuhan. Yang kedua tadi ada Bapak Dr. Irfan Aulia dan seorang aktivis pergerakan Islam dan seorang aktivis pergerakan media dan juga panitia daripada aksi Batam Bersama Palestina ini. Oke, ada yang mau Bang sampaikan terakhir? Sepertinya itu saja. Itu ya. Itu saja. Ya. Yang penting bagi kita adalah tunjukkan posisimu di mana berdiri saat saudara kita di Palestina itu tanpa memandang agama apapun. Karena ini Cukup soal jadi manusia. cukup dari manusia untuk bisa paham apa yang terjadi di sana. Karena kita sudah pernah mengalaminya 350 tahun. Oke, demikian pemirsa Suara Minang TV, bincang-bincang kita dengan beberapa tokoh, beberapa kelompok dalam aksi Batam Bersama Palestina. Kami All Crew Suara Minang TV pamit undur diri dari pemirsa karena memang ada beberapa hal lagi yang memang kita lakukan kegiatan setelah aksi ini. Semoga aksi ini menjadi sebuah catatan amal soleh bagi kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua peserta komunitas umum yang hadir pada pagi hari ini, dan semoga aksi pengumpulan dana dan bantuan untuk saudara-saudara kita yang lagi sangat-sangat menderita di Palestina ini bisa juga terwujud dan bisa tersampaikan kepada yang tepat dengan sasaran nantinya. Demikian Suara Minang TV, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Terima kasih Bang.